Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama saya Muhammad Salman Abahki dari kelas 10 MIPA 8. Kali ini saya akan membahas malaikat kita semua, malaikat pemberi wahyu, malaikat pemberi cerah, yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah salah satu dari 3 malaikat yang disebut dalam Al-Quran. Malaikat Jibril disebut 2 kali dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 97-98 dan surat Al-Tamrin pada ayat keempat. Malaikat Jibril juga memiliki beberapa julukan seperti Roh Al-Amin, Roh Al-Qudus, dan Ar-Roh Al-Amin. Bentuk fisik malaikat Jibril ada pada kisah Nabi Muhammad SAW. Kala itu beliau sangat-sangat penasaran dengan wujud atau zat yang selalu menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kala itu dia sangat-sangat ingin melihat rupa dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril menampakkan wujudnya dengan 600 sayap antara masyrik atau timur dan maghrib atau barat. Sayap dan busana kebesarannya putih laksana mutiara yang larut dengan rupa yang begitu elok dan rupawan, dan dengan kekuatan yang dahsyat dengan penuh mukjizat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 97 yang berarti, katakanlah barang siapa yang menjadi musuh malaikat Jibril, maka Jibril itulah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, membenarkan apa kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Ada satu kisah yang sangat menarik pada usia 4 tahun Nabi Muhammad SAW. Pada suatu hari, beliau sedang mengembalakan domba beserta saudaranya yaitu Abdullah. Nah, ketika mereka mengembalakan domba, datanglah 2 laki-laki. Laki-laki itu mereka tidak kenal. Nah, ketika ternyata punya usut, beliau tersebut berdua adalah malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Nabi Muhammad SAW tidak takut kepada mereka. Keduanya kemudian membaringkan Rasulullah SAW dan membelah dada Rasul. Dari dalam dadanya dikeluarkanlah segumpal daging, yaitu daging hati. Dari hatinya itu dikeluarkan segumpal darah hitam yang malaikat Jibril berkata, ini adalah hati yang telah disucikan oleh Allah dari berbagai keburukan. Malaikat Jibril membuang sifat-sifat kotor dari Rasulullah SAW, lalu memasukkan sifat-sifat baik ke dalam hati Rasul, lalu membasuhnya dengan air zam-zam dari sebuah berjana emas. Saat ibu dari Nabi Muhammad SAW mendengar kabar itu, beliau sangat senang karena berarti Nabi Muhammad SAW akan beranjak dewasa menjadi orang yang besar yang penting bagi kita semua. Nah, malaikat Jibril juga adalah malaikat yang menyampaikan kelahiran Nabi Isa kepada ibundanya yaitu Ibu Maryam. Serta Nabi Isa juga yang menyampaikan seluruh isi Al-Quran ke Nabi Muhammad SAW. Dalam perjalanan suci Isra Mi'raj, malaikat Jibril sudah tak sanggup lagi mendampingi Nabi Muhammad di pos Siratul Muntaha. Malaikat Jibril tak lagi mendampingi Rasulullah untuk terus naik menghadap Allah. Kenapa? Dia berkata, aku sama sekali tidak mampu mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu 60.000 tahun lagi, aku harus terbang. Itulah jarak antara aku dan Allah yang dapat aku capai. Jika aku terus juga ke atas, pasti hancur luluh. Pada bulan Ramadan ada peristiwa besar yang sangat penting bagi seluruh umat Islam. Pada malam ke-17 bulan Ramadan ada peristiwa besar yang disebut Nuzul Al-Quran, yaitu di malam diturunkannya Al-Quran pertama kali, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang bertepatan pada malam 17 bulan Ramadan.
Pada malam nuzul Quran tersebut, umat Islam memperingati dengan menghidupkan malam tersebut dengan membaca Al-Quran. Selain itu, diisi dengan pengajian yang bertema nuzul Quran, serta ditutup dengan doa agar rahmat keberkahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan. Ketika Rasulullah SAW sedang berkhalawat di Gua Hira, tepat pada malam 17 bulan Ramadan, tiba-tiba malaikat Jibril datang membawa wahyunya. Jibril memeluk dan melepaskan Rasulullah SWT. Hal ini diulangi sampai 3 kali oleh beliau. Peristiwa tersebut terjadi pada malam ke-17 bulan Ramadan pada 610 Masehi. Dan pada malam tersebut sejarah mencatat wahyu pertama kali turun. Oleh sebab itu, hingga kini pada malam 17 pada bulan Ramadan setiap tahunnya diperingati sebagai malam nuzulul Quran. Peristiwa tersebut sangat mengharukan bagi Nabi Muhammad SAW. Karena setiap malaikat Jibril memeluknya, maka malaikat Jibril mengatakan Iqra, yang artinya bacalah. Namun Nabi Muhammad SAW menjawab Ma'ana biqori, artinya aku tidak dapat membaca. Setelah diperintah malaikat Jibril sebanyak 3 kali, demikianlah Nabi Muhammad berucap, apa yang harus saya baca? Lalu malaikat Jibril menyampaikan 5 ayat yang tertuang dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Wah, benar-benar hebat banget ya malaikat Jibril dan Nabi Muhammad itu. Sungguh kisahnya sangat mengharukan dan membuat merinding sedikit. Nah, terdapat banyak sekali hikmah yang bisa kita petik dari kisah Nabi Muhammad serta malaikat Jibril tersebut. Yang pertama adalah meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kitab-kitab Allah yang telah diturunkannya. Karena berkat malaikat Jibril kita percaya bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala dan adanya Al-Qur'an sebagai penunjang, sebagai guidance hidup kita. Yang kedua adalah semangat dalam menuntut ilmu, khususnya dalam menuntut ilmu agama Islam. Dan ketiga adalah semangat dalam membaca ayat Al-Quran seperti yang disampaikan oleh malaikat Jibril saat memeluk Nabi Muhammad SAW. Dan keempat adalah semangat dalam memahami isi Al-Quran serta mengamalkan setiap isinya ke kehidupan kita sehari-hari. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih teman-teman udah nonton. Sampai ketemu lagi. Bye.